Oke. Udah? Oke, hello guys, welcome to my YouTube channel To Be Your Man Herman. Dan hari ini saya bersama dengan Poppy Amalia dan juga Miss Lily. Yes, dan hari ini kita mau bahas tentang bully. Ini lagi happening banget ini. Banyak banget ya, seorang ada yang pelajar juga, dan ini kejadian juga nggak cuma pelajar ya. Tapi sebelum membahas bully, saya ingin bertanya gitu. Oke, ini luar biasa. Terhadap orang di sebelah saya, kan terlihat dari ekspresi wajahnya, kan terlihat dong dari ekspresi wajahnya. Yang mana yang dibully, mana yang membuli, ya kan? Iya, saya sih. Kan ini bertanya dulu untuk ya. Kamu pernah punya pengalaman dibully nggak? Iya, saya sering, Mbak. Sering banget. Saya sering banget dibully tuh, sering banget. Kelihatan dengan mukanya penderitaan banget. Mukanya penderitaan dari ekspresinya. SMA, SMP, SD. Saya kayaknya dari SD udah dibully. Oh, oke. SD dibully, SMP dibully, SMA dibully. SD saya mungkin paling pendek di antara yang lain. Jadi dikatain si cebol. Itu udah dibully, udah sakit tuh. Iya. Itu bully verbal ya. Iya, dikatain kayak gitu. Udah gitu kan saya cadel, dikatain juga. Udah melingkar ya kan pagar. Itu realitanya yang saya hadapi. Yang kedua? Ya SMP, saya masih pendek juga tuh. Kan tinggi-tinggi, ya kan. Nah, masih terus berlanjut tuh. Terus dikatain lagi si kodok. Kenapa? Ya, itu karena mungkin cebol gitu, kayak kodok gitu. Sedih banget. Ini sebenarnya saya nggak mau expose kok jadi di Karena kontennya kan terus ya. Iya, di expose ini, ya kan. Terus kemudian juga SMA. SMA yang lain punya motor, ya kan. Saya nggak punya motor, saya naik sepeda. Dulu saya ingat banget pacaran naik sepeda, dibully lagi. Itu SMP? SMA. Oke. Dibully lagi gitu kan. Udah gitu sama tuh, yang ular melingkar di atas pagar juga, dibully lagi. Oh ya, ngomong-ngomong ini di live juga nih. Kok jadi saya ya? Sebelum membahas bully, nah sekarang udah dapat tadi kan bahwa dibullying dalam bentuk adalah secara verbal gitu kan, bukan secara fisik aja. Jadi bullying itu sebenarnya apa sih? Bullying itu adalah kita mengatain orang lain dengan kata-kata, dengan kalimat tertentu atau ucapan-ucapan tertentu yang mengganggu secara fisik dan kemudian secara psikologis, yang mengatain atau mencaci maki orang lain secara fisik, secara psikologis, kemudian juga kelemahan-kelemahan dari orang itu tersebut, dan dilakukan secara terus-menerus. Nah itu dan top ya, sering, kerap kali. Nah itu disebut dengan bullying gitu loh. Baik secara verbal maupun non verbal, baik secara verbal itu misalnya dengan kata-kata maupun secara fisik juga. Jadi fisik juga misalnya dicolek, dicoret seperti itu gitu loh. Nah kalau saya melihat sebelah kiri saya, apakah Anda punya pengalaman membuli? Karena dari ekspresinya, kalau Anda lihat adalah ekspresi. Coba lihat sebelah wajahnya. Nah ini wajahnya seperti ini. Lomba. Mukanya ini muka seperti membuli ya kan? Dia kan look princess ya kan? Karena look princess jadi lebih banyak pasti membuli orang. Ceritakan pengalaman kamu membuli orang itu seperti apa? Masa sih muka saya? Tapi enggak lomba. Bener, saya enggak pernah membuli orang beneran. Cuman berjahit. Saat dia bicara enggak pernah, saat dia bilang enggak pernah, tangannya begini. Sesuatu. Ya, tangannya begini lah dibilang. Tangannya gitu ya? Saya nggak pernah ngebully, tapi tangannya begini. Itu ada sesuatu yang kaitannya sama ucapannya. Berarti pernah berapa kali? Ya, kan bisa bohong, ingat. Ini micro expression. Bulinya apa? Ini pasti bulinya yang ada yang cewek-cewek ya kan? Kalau cewek-cewek kan ada yang lebih, kita lebih cantik, nah langsung dibully nih. Coba. Saya kan bisa berkata-kata. Dia speechless ya, biasa kan zaman dulu. Nah, bisa dibayangkan nggak zaman dulu misalnya kita dibully sama kakak kelas. Betul. Sehingga pas lagi datang tuh pakai rok yang salah lah, pakai A, pakai B, semua salah, sepatu salah, apa segala macam. Nah, ternyata bully itu memang sudah ada sejak dulu. Cuman kalau sekarang ini lebih diekspos, karena ada medsos gitu loh. Nah, yang paling parah adalah bullying yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau Anda tahu nih, itu adalah kejadian di public area. Kita lihat videonya ya. Public area itu di sebuah tempat di Tancit gitu kan. Kemudian itu yang ngelakuin adalah anak SMP. Itu penting banget ya untuk kita garis bawahi, adalah anak SMP pun sudah mulai belajar untuk ngebully. Dan setelah anak SMP itu melakukan pembulian, itu ada anak SD yang turut melakukan juga hal yang sama. Anak SD pun udah bisa ngebully. Jadi kalau kita ngelihat dari videonya, sebelum dia publish nih, sebelum dia publish untuk yang namanya dia ngebully, kita perhatiin deh. Dia itu bawa video gitu kan, bawa video, kemudian dia ngomong sama teman-temannya dan starting.
Dia ngomong gini, oke mulai ya. Tadinya dia nggak ngebully temennya. Tadinya dia biasa aja dan itu mukanya sweet gitu kan, biasa aja. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, oke on ya, dia mulai ya. Dia nggak bilang on, mulai ya, oke 1, 2, 3, tiba-tiba langsung dijambak. Anak tersebut dijambak kiri kanan, dijambak dan dia langsung berubah jadi brutal. Dia tadinya misalnya wajahnya tersenyum, tadinya wajahnya nggak ada masalah apapun, tiba-tiba langsung brutal, langsung jambak-jambakin plus ditendangin. Terus temennya lagi yang laki-laki bukan yang ngebantu dan lain pada ngerekam, yang lain pada ngerekam dan itu tidak ada yang bantu, ditendangin lagi, dijambak lagi dan terakhir ada anak kecil SD datang dan dia nendangin. Nah ini yang saya prihatin adalah karena saya kan psikolog pendidikan. Karena saya prihatin adalah kok sampai dia melakukan hal seperti ini. Kemana empatinya? Dia nggak punya empati lagi, dia nggak punya perasaan lagi, membuli orang lain melakukan lagi. Dan yang berikutnya yang terjadi lagi adalah di fakultas. Di kampus ya. Di kampus ini yang dilakukan atau yang mendapatkan bullying ini adalah anak kebutuhan khusus. Bayangin aja anak kebutuhan khusus yang autis itu datang ke tempat dan itu sepertinya kayaknya kerap kali dia dibully ya. Kerap kali karena pas dia datang dipegang tasnya, kemudian dia tas nggak bisa jalan. Dan dia kan kayak robot tuh autis tuh. Jadi kan dia jalan pedek dan pegang tasnya. Dia mau jalan terus tuh, tasnya dipegangin, baru dilepas. Toh gitu kan dilepas. Nah itu kan benar-benar menunjukkan dia itu apa sih namanya, nggak punya kemanusiaan, nggak melihat manusia sama sekali. Dan anak itu kayaknya sering dan dia marah akhirnya dilempar lah tong sampah di situ. Persoalannya yang kita lihat adalah kampus Gunadarma adalah kampus yang menerima anak kebutuhan khusus. Saya tidak menyalahkan kampusnya, garis bawahi saya tidak menyalahkan kampusnya. Saya yakin banget kampus tersebut sudah siap. Yang saya salahkan adalah di sini adalah oknumnya, bukan dosennya, bukan siapapun. Saya yakin anak Gunadarma hebat-hebat, top semua teman-teman guys, Anda pasti hebat-hebat banget, yakin. Cuman persoalannya adalah oknum yang melakukan ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah kok bisa sih, apa yang terjadi dengan Indonesia sih? Apa menyebabkan orang melakukan bullying gitu? Menurut lo? Menurut saya ini yang ngebully ini kesannya jadi pengen gue eksis nih dengan gue ngebully, kesannya gue dinilai hebat. Kesannya seperti itu. Seakan-akan saat gue membully orang lain, gue merasa jadi kesannya jadi jagoan, kesannya jadi bisa kata superior. Nah kita tanyakan bagaimana perasaan membuli itu apa? Apa yang kamu rasakan? Gimana? Ya reaksinya gimana? Ini pembuli, saya dibully. Coba. Saya ingin mewawancara yang membuli. Sosok. Apa perasaan pada saat membuli? Dan kepuasan sendiri? Pastinya mbak. Berarti aku udah nggak bisa jawab ya. Ekspresinya bener ya. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Merasa puas. Kemudian nggak kejam aja nih. Jangan dulu. Tapi bener lah gitu. Karena iseng, saya yakin gitu ya. Karena iseng satu. Kemudian masa tadi puas karena punya teman-teman geng. Dia itu tidak tahu apa yang dilakukan. Sebenarnya saya yakin banget nggak tahu gitu kan, nggak tahu efeknya, dampaknya dan lain-lain. Kalau dijelasin secara detail dan dijelasin bahwa dampaknya seperti ini terhadap orang lain, itu pasti nggak akan mau melakukan dan akan menyesali gitu. Nah, saya yakin itu tuh. Kemudian yang ketiga adalah dia mendapatkan treatment kekerasan juga dalam rumahnya. Misalnya dapat kekerasan juga dari ayahnya, ibunya dan lain-lain. Kemudian dia juga lingkungan yang ngebentuk, misalnya dari tontonan, tayangan TV dan lain-lain. Kemudian juga dari film-film dan YouTube, salah mengikuti YouTube yang salah. Yang harus Anda lakukan adalah mengikuti YouTuber dari Ruby Herman ini. Siapa? Dari Ruby Herman. YouTuber yang berpendidikan dan juga mengikuti follow daripada Poppy Amalia. Itu harus Poppy Amalia official. Nah, itu lebih mencerdaskan. Itu lebih jauh banget. Makanya saya banyak belajar. Makanya seneng banget bisa kolaborasi. Nah, itu penting banget. Jadi bagaimana bisa memahami orang lain dan kemudian juga tadi tayangan TV, video. Kemudian juga anak-anak bisa mengakses hal-hal tersebut. Kemudian juga kurangi kasih sayang, perhatian. Nah, kalau orang yang menjadi korban bully, apa perasaan kamu pada saat kamu dibully? Saya merasa hampa, terus kosong, ya istilahnya sedih ya, terus kayaknya minder. Yang paling itu minder. Jadi saya nggak berani melakukan apa-apa. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi nggak berani berkreasi, berkarya gitu. Nah itu dampak daripada bullying itu bisa dirasakan sampai dewasa seperti ini. Iya, bagusnya saya udah pulih nih. Makanya saya bikin YouTube.
Ini masih ekspresi muka masih ya. Mukanya pengen dibully dibully masih. apa ya? Saya pengen dibully tapi kebetulan makanya saya mau sharing. Ini kita sharingnya luar biasa. Iya, Tadi saya dapat orang yang pernah Pas melakukan. banget ya. Nah itu alasan kenapa dia berpartner mereka. Biasanya di tengah di sini. Kan? Mereka berpartner kan cocok nih. Itu bisa diinin ya. Dia ngebulinya bukan ngebully orang lain loh kalau anda tahu. Dia ngebully pasangan. Dan kalau kita ngelihat hampir mostly perempuan atau istri itu membuli suaminya ya. Saya nggak tahu nih. Seperti kayaknya ada sebuah aturan bahwa Itu woman secara is nggak sadar sih, Mbak. Jangan sadar, ya jangan kan? sadar. Iya. Woman is always Secara nggak right. sadar Dalam sih. situasi apapun, ya, Yes. perempuan selalu benar. Yes. Nah ini kenapa saya wawancara beliau? Apa perasaan saat membuli? Dan biasanya si yang dibully berarti perasaan seperti itu. Berarti anda nih kalau misalnya pacaran nih, anda ngeliat, ih gila ya, saya terbully oleh pasangan saya. Seperti itu perasaannya, hampa, ya kan, kosong. Tapi yang dibully ini kita harus pahami ia melakukan karena cinta. Asik. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena sayang ya dengan pasangannya gitu kan. Kita kembali lagi, berarti sekarang perasaan tersebut yang kosong, hampa, dan kemudian dampak daripada emosi ini terus dibawa Iya, sampai dia dewasa. Betul, gitu. betul. Dan itu membawa dampak emosi tidak stabil. Nah, untuk yang anak-anak biasanya tuh dampaknya secara psikologis adalah dia ngompol, Oke. kemudian mimpi buruk, Yes, ya mimpi biasanya buruk, yang benar. dibully. Nah ini penting banget untuk orang tua. Jadi Yeah. para moms, para dad di sini yang nonton, ini perlu Yes, perhatiin pas moms and pulang dad. sekolah. Apalagi Yes. kan kemarin baru nganter anak-anaknya di sekolah nih hari Yeah, pertama SD. yang TK, ya kamu yang SD, itu harus diperhatiin gimana perasaannya di saat pulang sekolah. Apakah Yeah. kamu seneng apa enggak, teman-teman kamu gimana? Jangan tanyain PR-nya apa, tapi tanyainlah perasaan kamu. Gitu tanya loh, itu perasaan. penting banget. Nah kemudian biasanya ngompol, ngigo, kemudian cemas. Nah kalau yang remaja, Ya. Kalau yang remaja? itu kebanyakan menutup diri atau tidak menyampaikan kalau dia dibully. Iya. Dia akan diam gitu loh. Kenapa? Iya. Karena dia lebih mementingkan teman. Jadi kalau misalnya dia dibully, oke nggak apa-apa deh, nggak masalah deh, takut. Iya. Dan dia selalu berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan persoalannya. Padahal kalau kamu dibully, kamu harus menyelesaikan perasaan, emosi kamu, kemarahan kamu, dilepaskan. Kalau enggak, maka dampaknya sampai dewasa kamu akan ketakutan. Ya, ketakutan pertama dengan kejadian tersebut. Ketakutan kedua melihat orang tersebut. Ketakutan ketiga memori-memori yang berkaitan sama hal tersebut, sehingga terbawa pada saat bekerja, takut dengan figur tertentu, takut dengan kondisi tertentu yang mengingatkan atas kejadian tersebut. Nah itu tidak percaya dirinya akan muncul, kadang-kadang gugup dan cemas, dan dari kecemasan muncul menjadi depresi. Dan banyak kasus bullying itu berakhir bunuh diri. Jadi jangan kira ini persoalannya remeh, gitu kan. Ini persoalannya sangat berat. Dan kita ngelihat bahwa sekolah-sekolah sekarang masih banyak kok yang melakukan pelonco ya, saya bilangnya. Jadi ngerjain ke adik kelas gitu loh. Kita kira udah nggak ada, nggak tahu masih banyak. Nah itu tuh efek daripada bullying, apa yang terjadi dengan bullying, apa definisi bullying seperti itu, dan dirasakan oleh bullying. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah solusinya, ini paling penting. Nah, pada saat anak Anda atau misalnya adik Anda atau misalnya Anda mendapat bullying, apa yang harus dilakukan? Jangan diam. Penting banget untuk mengeluarkan apa yang dirasakan. Kalau anak kecil Anda ingat adik Anda misalnya mengalami tersebut atau anak-anak mengalami hal tersebut, diutarakan. Jadi dipancing dia untuk ngomong. Apa yang kamu rasakan, sedih, pahamin. Dan upayakan agar si anak ini bisa menyelesaikan sendiri terlebih dahulu persoalannya. Jadi dikasih tahu pembelaan bahwa kamu harus mengatakan kalau kamu sakit, kamu sedih, kamu ngomong. Diajarkan untuk menyatakan perasaan dengan cara kata-kata. Kalau udah masih belum berhasil juga, dia masih kita juga temennya masih ngerjain juga, melaporkan dengan guru nih, misalnya level SD ya seperti itu loh. Laporkan dengan guru, kemudian barulah guru akan menyelesaikan dengan orang tua anak tersebut. Gitu. Kemudian kalau belum selesai juga, maka bisa untuk mencari solusi lain dengan kepala sekolah, seperti itu ya. Yang jelas anak-anak jangan dipindahkan sekolah, biarkan ia menghadapi masalahnya. Kemudian dikasih tahu dia untuk berani mengatakan atau bicara persoalan-persoalan. Nah kalau misalnya bentuknya remaja, itu karena dia banyak tertutup, sebaiknya tadi dia bisa bicara dengan temennya. Kamu jangan diem aja, tapi kamu ngomong. Dan teman-teman juga
Dan di kampus juga ada semua teman-teman yang ada di Indonesia. Kalau Anda melihat bullying, jangan diam tapi berdiri, stand up for bullying. Yes, nah itu adalah campaign yang harus disebarluaskan. Ya stand up. Jadi kalau ada yang ngebully, maka langsung berdiri. Ini seperti ini. Kita pegangan tangan seperti ini. Terus kita harus berani untuk mengatakan tidak. Jadi jangan justru malah dipostingin. Jangan dipostingin gitu. Dipostingin malah diiniin gitu, malah ketawa-ketawain. Jangan. Bayangkan kalau misalnya Anda yang mengalami kondisi seperti itu, bayangin harus diperhatiin. itu harus kurang lebih seperti itu sih. Oke, ini ada pertanyaan nih. Tadi saya kan Facebook Live juga. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau udah sakit hati nih? Kan ini mungkin dipendam kan? Nah, apa yang harus dilakukan nih Mbak? Dia udah istilahnya terluka tapi disimpan terus gitu. Nah, kalau yang sakit hati, sebaiknya dia melakukan terapi secara psikologi. Melakukan terapi secara psikologi. Jangan didiemin, karena efeknya itu dia akan menjadi pendendam, pemarah gedenya, sensitif, gitu loh. Dan Anda menahan perasaan, biasa larinya akan ke psikosomatik. Psikosomatik adalah penyakit yang disebabkan oleh psikis, bukan oleh penyakit bakteri, bukan, tapi oleh psikis. Jadi untuk apa menahan perasaan? Biasanya kalau punya kemarahan, Anda akan terluka atau sakit di bagian dada, seputar dada, sesak nafas, jantung, kemudian darah tinggi, kemudian seperti itu tuh. Kalau Anda nahan, maka lama-lama akan pecah pembuluh darah. Sebaiknya persoalan-persoalan yang ada dilepaskan. Metodenya seperti apa itu harus diterapi secara psikologis. Kalau secara psikologis ada silakan mengakses Poppy Amalia Official untuk mendapatkan treatment secara psikologis. Poppy Amalia Official di Instagram. Atau mengikuti training yang saya lakukan bersama teman-teman. Nanti kita akan mengadakan training yang kaitan sama hal tersebut. Dan kalau Anda punya kemarahan, kesan, kebencian itu pengaruh sama rezeki. Jadi sekarang saya ngapain marah, benci, dan pendam. Jadi harus dilepaskan, letting go, memaafkan. Cara memaafkan ada treatmentnya. Itu ada beberapa treatment harus dilalui. Nah, kalau kelihatan banget nanti kalau ada sudah memaafkan adalah penyakit hilang. Kedua, rezeki lancar. Maka ikuti training Mane bersama Poppy sang motivator dan Ruby Herman serta Liliana Chabi. Amazing. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, tadi yang pernah merasakan luka hati jangan dipendam ya kan, tapi mulai untuk belajar untuk let it go. Let it go. Melepaskan. Ada tekniknya dan ada tekniknya. Kalau nggak bisa, nah silakan bisa lihat ke Poppy Amalia Official. Nah, di situ ada trainingnya teman-teman, bisa ya, daripada disimpan jadi penyakit, mendingan kita lepaskan. Karena kalau nggak sakit fisik ya, kalau kemarahan ditahan nih, biasanya sakit fisik atau sakit secara mental. Sakit mental ini persoalannya ya. Jadi artinya dia mengalami cemas, stres jadi depresi tadi kalau orangnya tertutup dia bisa bunuh diri. Maka banyak banget tuh cyberbullying. Selain cyber yang kelihatan nih, cyberbullying di medsos itu juga dampaknya sangat luar biasa buat orang-orang lawan nih. Jadi harus dilawan. Ini sangat stop bullying guys, stop bullying. Oke teman-teman, bisa nanti share video ini kan, pastinya ini sangat bisa membantu orang lain untuk lepas dari masalah ini ya, masalah program bullying. Dan juga buat teman-teman semua yang nonton, jangan membuli orang. Ingat, mungkin kata-kata yang Anda keluarkan negatif itu berdampak juga. Mungkin nggak sengaja kan, orang lain nggak tahu yang merasakan. Mari belajar kata-kata. Dan segera diselesaikan. Kalau Anda menemukan anak Anda punya seperti itu, atau adik Anda atau keluarga Anda atau siapapun juga, segera diselesaikan atau dikasih ke psikolog atau ada solusinya. Jangan didiemin aja, karena dampaknya untuk jangka panjang sangat luar biasa. Jadi jangan diem aja. Dan untuk masyarakat, saya minta juga untuk tidak diem aja, tapi stand up for bullying. Artinya kita berdiri dan kita melawan untuk semua bullying yang terjadi. Ada kampanye ya? Kita akan bikin nih. Wah, saya orang pertama yang dukung. Stop bullying. Apa bahasanya Pak? Merundung. Stop merundung. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia stop merundung. Oke. Mungkin last word ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Kalau Anda ingin menyakiti orang lain, pikirkanlah apa yang Anda rasakan pada saat Anda melakukan terhadap atau orang lain melakukan terhadap diri Anda. Pikirkan itu, sebut dengan empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Ingat, apapun yang Anda tanam itu akan Anda petik suatu hari ke depan. Anda melakukan bullying kepada orang lain, maka nanti keluarga Anda akan kena. Ingat itu aja, karena alam semesta akan melakukan apapun yang Anda tanam. Penting banget itu diingat itu. Dan rezeki akan bermasalah kalau Anda melakukan kejahatan ke orang lain. Jadi berbuat baiklah,
mengirimkan cinta, mengirimkan doa untuk siapapun di dunia ini. Yes, amazing. Biar salam cinta kita mengalir semua lewat di Biar YouTube banyak channel. rezekinya, biar mengalir rezekinya. Dan berpikir positif, tak ikut training mana bersama. Yeah. Oke, dan juga Mbak Poppy juga ada acara di program di Trans 7. Jangan lupa saksikan On The Spot Reveal setiap Jumat malam jam 7 malam di Trans 7 bersama saya, Micro Expression. I'm watching. Oke guys, thank you so much for watching. Terima kasih. Jadi teman-teman ingat stop bullying ya. Jadi ketika Anda stop bullying, lebih baik Anda berkarya, ya kan? Kreatif dan rise and shine. Saya Ruby Arman beserta Poppy Amalia dan juga Liliana. bye-bye.